Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di kesempatan kali ini kita akan memahami paragraf deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan objek, tempat, atau suasana secara rinci agar pembaca dapat membayangkan apa yang dideskripsikan, seolah-olah dia melihatnya, mendengarnya, atau merasakannya langsung. Tujuan teks deskripsi. Tujuan utama teks deskripsi adalah memberikan gambaran yang jelas dan hidup kepada pembaca tentang suatu objek, sehingga mereka dapat membayangkannya secara nyata. Ciri umum teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi antara lain yaitu menggambarkan objek secara rinci menggunakan panca indera dan berfokus pada satu objek tertentu yang akan dideskripsikan. Berikut ini adalah unsur-unsur paragraf deskripsi. Unsur kebahasaan. Yang pertama, kata sifat. Kata sifat digunakan untuk menggambarkan keadaan atau ciri objek, misalnya indah, wangi, lembut, yang membantu pembaca membayangkan objek dengan lebih jelas. Unsur kebahasaan yang kedua yaitu kata kerja indera. Teks deskripsi sering menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan panca indera seperti melihat, mencium, mendengar, meraba, dan merasakan. Unsur kebahasaan yang ketiga yaitu kata benda. Kata benda merupakan unsur utama dalam teks deskripsi karena menjadi objek yang dideskripsikan. Contohnya, gunung, rumah, taman, atau makanan. Unsur kebahasaan yang keempat yaitu majas. Teks deskripsi dapat diperindah dengan menggunakan majas seperti metafora dan personifikasi untuk menambah kesan imajinatif dan menarik. Contohnya, berkilau, menggugah selera, menggelegar. Unsur kebahasaan yang kelima yaitu kalimat simpleks. Kalimat simpleks adalah kalimat tunggal yang umum digunakan dalam teks deskripsi karena lebih mudah dipahami dan langsung pada inti penggambaran objek. Contohnya, bunga itu mekar, ayah pergi ke kantor, dan lain-lain. Berikut ini adalah contoh singkat teks deskripsi. Pantai Parangtritis menyuguhkan keindahan yang memukau. Pasirnya hitam dan lembut. Ombaknya besar, bergulung menghampiri. Dan anginnya sejuk menerpa wajah. Dan berikut ini adalah identifikasi unsur bahasa dari contoh di atas. Contoh dari kata sifat ada hitam, lembut, besar. Dan contoh dari kata kerja indera ada menghampiri, menerpa. Serta contoh majas ada ombak bergulung, menunjukkan personifikasi. Pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis paragraf deskripsi. Yang pertama, deskripsi objektif, yaitu menggambarkan objek apa adanya sesuai kenyataan tanpa tambahan perasaan atau opini penulis. Contohnya, gedung itu memiliki 5 lantai dengan cat putih dan jendela kaca besar di setiap sisinya. Yang kedua, deskripsi subjektif, yaitu menggambarkan objek berdasarkan kesan, pendapat, atau perasaan penulis. Contohnya, gedung itu tampak megah dan menakutkan, seolah menyimpan banyak rahasia di balik jendela kacanya. Kapan teks deskripsi digunakan? Teks deskripsi digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat membuat laporan pengamatan, menjelaskan tempat wisata, atau mengenalkan budaya lokal. Berikut ini adalah kesalahan umum dalam teks deskripsi. Beberapa kesalahan umum yaitu deskripsi tidak rinci, penggunaan kata yang kurang tepat, dan tidak melibatkan panca indera sehingga terasa hambar. Selanjutnya adalah
Struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi umumnya terdiri atas identifikasi atau pengenalan objek, deskripsi bagian atau gambaran rinci, dan simpulan atau kesan penulis. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan objek secara rinci dengan memanfaatkan panca indera agar pembaca seakan-akan dapat melihat, mendengar, mencium, meraba, atau merasakannya langsung. Unsur-unsurnya mencakup objek, detail ciri-ciri, panca indera, kata deskriptif, serta kesatuan paragraf.